Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Pak Ismarudin dan Pak Mustaqim. Pak Ismarudin, apa yang kemudian bisa menjawab terkait dengan apakah PGRI ini mengawal pihak sekolah untuk mendaftarkan guru-guru yang masih berstatus honorer ke Dapodik agar mereka mendapatkan haknya, Pak Ismarudin? Ya, terima kasih. Kasus ini bergulir sejak tahun 2021 dan saya diamanahkan sebagai Ketua PGRI Kabupaten Utara Januari 2025. Jadi saya adalah pengurus baru. Jadi nanti saya masuk di bulan September ketika Bapak Dr. Andes Rasnal dan Bapak Abdul Muiz menyampaikan ke saya bahwa terdengar kabar mereka keduanya akan di PTDH. Seperti itu, Pak. Jadi saya tidak memahami dari awal, tapi yang pastinya bahwa saya kira kita tidak perlu, yaitu kan persoalan pengadilan di situ ketika saat diperkarakan tentang kesahihan pendataannya, tentang prosedural tidaknya, apakah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Ya, pastinya adalah yaitu seharusnya kan fungsi dari pengawas atau inspektorat provinsi untuk melakukan itu kan. Ya, kita sebagai organisasi profesi, ya tujuan kita tidak sampai ke teknis seperti itu. Kita organisasi profesi guru sesuai amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga, ya hanya pada wilayah bagaimana meningkatkan profesionalisme anggota, kesetaraan anggota, dan memberikan perlindungan bantuan hukum kepada anggota yang terkena masalah hukum, termasuk dalam hal melakukan penindakan pencegahan dan pemberian pemahaman pendidikan tentang sadar hukum kepada anggota PGRI. Saya kira begitu, Pak. Oke, apakah dari PGRI ini tidak melakukan rekomendasi kepada para pengawas yang menurut Anda ini kewenangannya ada di sana? Ya, itu dia. Karena menurut yang ketika kami sedang berbicara kepada Pak Rasnal dengan Pak Abdul Muiz, saya sebut saya begitu tanpa gelar. Jadi mereka menyatakan bahwa mereka ketika diperkara itu diberatkan oleh adanya laporan dari Inspektorat Kabupaten Utara yang menyatakan bahwa ada kerugian negara di dalam pungutan dana komite. Adapun pernyataan itu benar tidak tentu akan dibuktikan dalam persidangan itu, dan menurut kedua beliau itu bahwa dengan ada kerugian negara itu yang kemudian memberatkan mereka di tingkat kasasi di Mahkamah Agung oleh Jaksa Penuntut Umum Kajari Masamba. Sementara di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar mereka nyatakan bebas. Nah, di sini sebenarnya titik krusialnya juga. Kenapa mesti Inspektorat Utara? Karena itu adalah leading sektor kan. Itu menurut pemahaman saya seharusnya sekolah menengah atas SMA SMK itu diperiksa oleh Inspektorat Provinsi. Saya kira begitu. Oke, saya mau ke Pak Mustaqim. Tapi sebelumnya saya punya keterangan dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ini terkait dengan menindaklanjuti pemulihan nama baik dua guru asal Luwu Utara yang dipecat dan dipenjara. Inspektur Jenderal Juhan Dani Raharjo Puro mengaku sudah menurunkan tim dari bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Sulawesi Selatan untuk memeriksa penyidik kasus guru Rasnal dan Abdul Muiz yang divonis penjara pada 2022 lalu. Sebelumnya Rasnal dan Abdul Muiz divonis korupsi meminta sumbangan orang tua murid SMA Negeri 1 Luwu Utara untuk membayar gaji 10 guru honorer. Kami turunkan tim, baik itu dari Bid Propam Polri, Bid Propam Polda Sulsel, kemudian Wasidik, Direktorat Kriminal Khusus, untuk melihat lebih jauh tentang perkara ini. Kami juga dengan adanya kemarin putusan
pemecatan ini adalah munculnya dari pemerintah daerah. Tentu saja kami selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan putusan yang ditujukan kepada dua orang guru tersebut. Kami akan melihat lagi selanjutnya hasilnya seperti apa, nanti lebih lanjut akan kami sampaikan pada rekan-rekan media. Di samping langkah yang sudah kita laksanakan ini, kami sudah berkoordinasi dengan Divpropam Polri, kemudian Baris Krim Polri dalam hari ini Biro Wasidik, untuk kita mendapatkan asistensi sejauh mana penanganan yang dulu pada tahun 2002 ini dilaksanakan, apakah ada hal-hal yang melanggar norma ataupun etika yang dilaksanakan oleh penyidik. Pada prinsipnya kami akan terus transparan dalam proses penyidikan ataupun penyidikan yang dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan. Baik, Pak Mustaqim, sejalan dengan pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan, bagaimana kemudian pihak pemerintah daerah Sulawesi Selatan juga menyikapi arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait revitalisasi Pak Muiz dan Pak Rasnal? Bukankah pada saat itu Dinas Pendidikan sendiri yang memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk melakukan PTDH terhadap Muiz dan Rasnal, Pak Mustaqim? Baik, terima kasih. Jadi tadi kami juga sudah diperintahkan sama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Selatan untuk terkait dengan hasil rehabilitasi untuk dua nama ini. Kami tinggal menunggu surat sebagai dasar untuk mengaktifkan kembali yang mengaktifkan kembali sebagai guru di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kami berkoordinasi nantinya dengan BKD, tinggal menunggu salinan keputusan yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih. Baik, langkah untuk memulihkan nama baik keduanya seperti apa yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan sendiri? Kalau Dinas Pendidikan ya pastilah kita akan mengaktifkan lagi kembali sebagai guru, kemudian hak-hak yang tidak sempat diterima kemarin karena ada kurang lebih 1 tahun kalau tidak salah itu tertahan gajinya. Jadi akan kita aktifkan lagi kembali setelah menerima salinan putusan yang baik.